Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita renungkan bersama. Dalam sehari, berapa jam kita membuka HP dan berapa jam kita membuka Al-Quran? Kalau kita jujur, kita lebih banyak membuka HP kita, membuka media sosial kita, mengakses informasi-informasi dari kawan-kawan kita. Bahkan kita kadang mengakses berita-berita selebritis, berita-berita gosip yang semuanya kalau kita amati terkadang melalaikan kita, bahkan membuat kita berdosa karena seringnya ghibah atau bergosip. Maka apakah kabar kawan-kawan? Apakah berita-berita selebritis itu semua nanti akan bisa menolong kita ketika kita telah wafat, ketika kita telah di alam akhirat nanti? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Maka sudah selayaknya kita akan kita perbanyak mengakses informasi yang kelak memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Informasi apa yang kalau kita baca, kalau kita dengarkan, kalau kita amalkan, kita mendapatkan pahala dan juga nanti di akhirat akan menolong kita? Tentunya adalah ketika kita membaca dan dekat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya besok pada hari kiamat ia akan menjadi pemberi syafaat atau menjadi penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita renungkan hadis ini, jadi yang akan menolong kita dari bacaan informasi dan apapun itu adalah Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka yang kita baca itu dari Al-Quran, maka dia akan menolong kita. Berbeda dengan yang kita baca sehari-hari, hanya informasi dari WA yang kadang tidak ada manfaatnya, atau berita-berita yang lain. Tentunya boleh kita membaca informasi, mengupdate informasi, tetapi jangan lupakan, bacalah Al-Quran, nanti yang akan menolong kita, nanti yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, baik buruknya kita, mulia atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dekat atau tidak dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat kepada Al-Quran, maka semakin mulialah kita. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Al-Quran, maka semakin jauh dari kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, "Fafadlul kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'ilil kalami kafadlillahi ta'ala ala khalqihi." Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan semua perkataan itu, dibandingkan dengan semua bacaan atau perkataan yang lain, seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan semua makhluknya. Sungguh perbandingan yang tidak sebanding ketika Allah dibandingkan dengan makhluknya. Allah yang menciptakan makhluknya. Oleh sebab itu, betapa mulianya kita jika kita terus bersama Al-Quran, membaca, mentadaburi, menghafal dan mengamalkan Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, kita menjadi tahu apakah kita ingin mendapatkan keutamaan yang setinggi-tingginya. Maka jawabannya adalah kita perlu membaca Al-Quran. Keutamaan bacaan Al-Quran itu tak akan sebanding dengan bacaan manapun, termasuk yang tersebar di media sosial yang sering kita baca setiap hari. Oleh karena itu, mari kita mulai membenahi diri kita. Jangan sampai kita merasa tidak punya waktu membaca Al-Quran, tapi nyatanya kita punya waktu lama untuk bermedia sosial. Kita sekarang sudah tidak punya alasan untuk kerepotan bahwa membaca atau membawa mushaf Al-Quran, karena di dalam HP maka kita bisa memasang aplikasi mushaf Al-Quran. Karena sekarang sudah zamannya media sosial, zamannya smartphone, maka alasan tidak sempat, tidak bisa memegang Al-Quran itu alasan yang tertolak, karena Al-Quran ada di HP-nya kita masing-masing. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharbi." Orang yang di dalam tubuhnya tidak ada sama sekali Al-Quran itu bagaikan rumah yang rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, jangan jadikan tubuh kita, jiwa kita, tubuh-tubuh yang rapuh, tubuh-tubuh yang rusak karena kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.